Seorang driver ojol sederhana nekat melamar seorang perawat cantik. Namun, bukannya bahagia, ia justru dihina dan ditertawakan habis-habisan di depan keluarganya. Tidak ada yang tahu, di balik jaket ojol itu, ia menyimpan sebuah identitas mengejutkan yang membuat semua orang terdiam. Bagaimana kisahnya? Inilah perjalanan cinta penuh air mata, penolakan, dan akhir bahagia. Sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh makna yang menyentuh hati. Karena setiap cerita bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga pengingat, bagaimana kita seharusnya memperlakukan sesama manusia. Di sebuah kota besar yang hiruk-pikuk, tinggal seorang pemuda sederhana bernama Raka. Setiap hari ia mengenakan jaket hijau ojek online yang sudah mulai memudar warnanya karena sering dipakai. Dari pagi buta hingga larut malam, Raka menelusuri jalanan kota dengan motornya yang sederhana, mengantar penumpang, mengirim makanan, dan sesekali membeli obat untuk pelanggan yang membutuhkan. Meski pekerjaannya sering dipandang sebelah mata, Raka tidak pernah mengeluh. Ia percaya, rezeki yang halal adalah berkah yang harus selalu disyukuri. Senyumnya ramah, tutur katanya sopan, membuat banyak pelanggan merasa nyaman bersamanya. Tak jarang, penumpang yang awalnya murung jadi tersenyum setelah diajak berbincang oleh Raka. Di balik kesederhanaannya, Raka menyimpan sebuah rahasia besar. Tidak ada yang tahu bahwa pemuda ini sesungguhnya memiliki kehidupan lain yang tak pernah ia perlihatkan. Namun, ia memilih menjalani hari-harinya sebagai driver ojol, agar bisa merasakan langsung bagaimana kerasnya perjuangan mencari nafkah di jalanan. Bagi Raka, kehidupan ini bukan sekadar tentang bekerja. Ia ingin memahami arti sesungguhnya dari perjuangan, keikhlasan, dan ketulusan. Itulah yang membuatnya berbeda dari orang kebanyakan. Hari itu matahari sedang terik, dan lalu lintas kota begitu padat. Notifikasi dari aplikasi ojol di ponsel Raka berbunyi, sebuah orderan dari rumah sakit pusat kota. Dengan sigap, ia melajukan motornya menembus kemacetan, tak pernah mengeluh meski peluh membasahi keningnya. Sesampainya di rumah sakit, Raka turun dari motor sambil menenteng pesanan makanan. Ia melangkah masuk ke lobi rumah sakit yang ramai dengan pasien, keluarga, dan tenaga medis. Di antara keramaian itu, pandangannya tiba-tiba terhenti pada seorang perempuan berseragam putih bersih, Aisyah. Wajahnya teduh, senyumnya menyejukkan, tutur katanya lembut ketika berbicara pada pasien lansia yang sedang ia bantu. Raka yang biasanya cuek, untuk pertama kalinya merasa jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ketika Aisyah menghampiri untuk menerima pesanan, ia berkata dengan suara ramah, "Terima kasih ya, Mas, sudah cepat sekali antarannya. Pasien ini memang lagi butuh makanan hangat." Raka hanya bisa membalas dengan senyum kaku, suaranya sempat bergetar saat menjawab, "Sama-sama, Mbak. Semoga pasiennya cepat sembuh." Momen sederhana itu meninggalkan kesan mendalam bagi Raka. Bukan hanya karena kecantikan Aisyah, tapi juga karena ketulusan yang terpancar dari sikapnya. Seolah dunia di sekitar mereka berhenti berputar sesaat, hanya menyisakan suara detak jantung Raka yang berirama tak menentu. Sejak hari itu, nama dan wajah Aisyah tak pernah lepas dari benaknya. Ia tak menyangka, sebuah orderan biasa bisa menjadi awal dari sebuah kisah luar biasa. Hari-hari berlalu, dan entah kebetulan atau memang takdir, notifikasi orderan Raka sering mengarah ke rumah sakit tempat Aisyah bekerja. Kadang ia mengantar makanan untuk pasien, kadang untuk dokter, dan tak jarang pula pesanan itu ditujukan langsung kepada Aisyah. Setiap kali bertemu, Aisyah selalu menyapanya dengan ramah. "Mas Raka ya? Wah, kebetulan sekali. Memang kalau Mas yang antar, biasanya pesanan cepat sampai." Ucapan sederhana itu membuat Raka merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia dapatkan dari orang lain yang sering hanya melihatnya sebatas driver ojol. Awalnya, obrolan mereka hanya seputar pesanan, tentang makanan yang harus segera disantap pasien, atau tentang ramainya rumah sakit. Namun, lama-kelamaan, percakapan itu berkembang menjadi hal-hal ringan, hobi, keluarga,
bahkan cerita kecil tentang keseharian. Raka menemukan sesuatu yang berbeda pada Aisyah. Ia bukan hanya cantik secara rupa, tapi juga hangat dalam sikap. Saat Raka bercerita tentang lelahnya bekerja di jalan, Aisyah mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan sesekali memberi semangat. Capek itu wajar, Mas. Tapi yang penting kan ikhlas. Ya, tidak semua orang bisa kuat seperti Mas Raka. Kata-kata itu membuat hati Raka seakan mendapat energi baru. Dari sekadar pertemuan singkat, kini ia selalu menantikan orderan yang mengarah ke rumah sakit. Setiap senyum Aisyah, setiap sapaan kecilnya, menumbuhkan perasaan yang tak bisa lagi ia pungkiri. Diam-diam, Raka jatuh cinta. Namun perasaan itu ia simpan rapat-rapat. Baginya, Aisyah bagaikan bintang, terang dan indah, tapi terlalu tinggi untuk digapai. Meski begitu, rasa itu terus tumbuh, mengisi setiap ruang dalam hatinya. Dan tanpa ia sadari, benih cinta itulah yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari-hari terus bergulir, dan kedekatan Raka dengan Aisyah semakin erat. Meskipun mereka tidak pernah menyatakan perasaan secara langsung, Raka bisa merasakan sesuatu yang berbeda dalam setiap tatapan dan senyum Aisyah. Ia tahu, hatinya sudah benar-benar terpaut. Namun, keraguan selalu menghantui pikirannya. Apa pantas aku, seorang driver ojol, melamar perempuan sebaik dan secantik Aisyah? Bukankah dia bisa mendapatkan laki-laki yang jauh lebih mapan dariku? Pertanyaan itu berulang kali muncul dalam benaknya, membuatnya sering termenung di tengah malam setelah lelah seharian bekerja. Tetapi setiap kali ingat senyum Aisyah dan kata-katanya yang lembut, hatinya kembali dikuatkan. Raka sadar, jika ia terus menunda, mungkin suatu saat Aisyah akan dipinang orang lain. Dan saat itu tiba, ia hanya bisa menyesal. Dengan doa yang ia panjatkan di setiap sujud malam, Raka akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memberanikan diri untuk melamar Aisyah secara resmi. Tidak hanya seorang diri, ia mengajak keluarganya untuk ikut serta. Baginya, ini bukan sekadar langkah kecil, melainkan sebuah kesungguhan hidup. Hari itu, Raka menyiapkan diri sebaik mungkin. Ia mengenakan kemeja putih sederhana yang rapi, celana hitam bersih, dan sepatu yang sudah lama tidak ia pakai. Tangannya gemetar saat menyiapkan seserahan sederhana. Sekotak cincin emas kecil, selembar sajadah, dan bingkisan makanan. Semua ia tata dengan penuh harap, meski ia tahu apa yang ia bawa mungkin jauh dari kata mewah. Di dalam hati, ia berbisik, aku mungkin hanya seorang driver ojol, tapi cintaku pada Aisyah tulus. Semoga keluarganya bisa melihat ketulusanku, bukan hanya pekerjaanku. Dengan perasaan campur aduk antara gugup, takut, dan bahagia, Raka pun melangkah menuju rumah Aisyah bersama keluarganya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Namun satu hal yang pasti, ia datang dengan niat baik, untuk melamar perempuan yang ia cintai dengan sepenuh hati. Sore itu, Raka dan keluarganya tiba di rumah besar keluarga Aisyah. Rumah itu tampak megah, dindingnya kokoh dengan pilar tinggi, halaman depan penuh mobil mewah yang terparkir rapi. Bagi keluarga Raka yang sederhana, pemandangan itu sudah cukup membuat mereka merasa canggung sejak langkah pertama. Dengan tangan penuh seserahan sederhana, Raka menundukkan kepala saat dipersilakan masuk. Ibunya berjalan di sampingnya, berusaha tersenyum walau jelas terlihat gugup. Raka sendiri berusaha menata napasnya, meyakinkan diri bahwa niat baik pasti akan diterima dengan baik pula. Namun, kenyataan berkata lain. Saat mereka memasuki ruang tamu, beberapa anggota keluarga besar Aisyah langsung melemparkan tatapan aneh. Ada yang melirik dari ujung kepala hingga kaki, ada yang berbisik-bisik sambil tersenyum sinis, seakan menilai penampilan Raka yang begitu sederhana. Tatapan mereka semakin menusuk ketika melihat jaket ojol yang masih melekat di lengan Raka. Meski ia sudah berusaha tampil rapi dengan kemeja putih, jaket itu tak sengaja ia bawa, simbol pekerjaannya sehari-hari yang justru membuatnya tampak tidak pantas di mata keluarga besar Aisyah. Seorang paman Aisyah berdehem sambil berkata dengan nada meremehkan, "Ini, calon menantu yang kamu maksud. Aisyah, kok masih pakai jaket ojol segala?"
Suasana mendadak hening. Raka menunduk dalam-dalam, mencoba tetap menghormati meski hatinya terasa diremas. Ibunya berusaha menutupi kegugupan dengan senyum kaku, sedangkan ayahnya hanya bisa menatap lantai, merasa harga dirinya perlahan terinjak. Bagi keluarga besar Aisyah yang terbiasa dengan standar hidup tinggi, kedatangan Raka tampak seperti sebuah kesalahan. Mereka tidak melihat niat baik yang ia bawa, melainkan hanya penampilannya yang sederhana. Dan di ruang tamu megah itu, aura penolakan sudah mulai terasa sejak awal. Di dalam hati, Raka berbisik lirih, "Ya Tuhan, kuatkan aku. Aku hanya datang dengan ketulusan, bukan dengan kemewahan." Ketegangan di ruang tamu semakin terasa. Semua mata tertuju pada Raka dan keluarganya, seakan mereka adalah tamu asing yang salah alamat. Raka mencoba menegakkan duduknya, berharap suasana bisa mencair setelah perkenalan singkat. Namun harapannya runtuh dalam sekejap. Ayah Aisyah, seorang pria berwibawa dengan nada bicara keras, tiba-tiba angkat suara. Dengan dahi berkerut dan nada lantang ia berkata, "Anak saya itu perawat, lulusan perguruan tinggi ternama. Masa mau kamu nikahkan dengan tukang ojek? Kamu pikir gampang cari nafkah untuk anak saya? Carilah yang sepadan, yang setara dong." Kalimat itu meluncur deras, seperti pisau tajam yang menembus hati Raka. Ruangan seketika hening. Tidak ada yang berani bicara, bahkan Aisyah sendiri hanya bisa menunduk. Wajahnya memerah menahan malu bercampur marah. Ibu Raka mencoba tersenyum meski suaranya bergetar. "Pak, jangan begitu. Anak saya memang sederhana, tapi niatnya tulus. Kami datang dengan niat baik." Namun ayah Aisyah tidak bergeming. Ia melanjutkan dengan nada semakin menusuk. "Tulus saja tidak cukup untuk membangun rumah tangga. Kalian ini tidak tahu diri. Bawa anak gadis saya mau dikasih makan apa? Nasi bungkus dari orderan ojol?" Beberapa anggota keluarga besar Aisyah tertawa kecil, menambah pedih suasana. Suara itu terdengar begitu menyakitkan di telinga Raka. Ia mengepalkan tangan di atas lututnya, berusaha menahan diri agar tidak menjawab dengan emosi. Sementara itu, Aisyah memberanikan diri bersuara, suaranya lirih namun jelas. "Pak, jangan menilai orang dari pekerjaannya. Mas Raka orang baik, saya mengenalnya." Tapi ucapan itu dipotong kasar. "Cukup, Aisyah. Kamu terlalu polos. Kalau kamu ikutkan kata hatimu saja, hidupmu akan sengsara. Orang tuamu lebih tahu mana yang terbaik." Air mata hampir jatuh dari mata Aisyah. Ia terdiam, sementara Raka duduk kaku, dadanya sesak seakan tak bisa bernapas. Ia datang dengan harapan besar, namun kini harapan itu terasa runtuh oleh kata-kata penuh penghinaan. Dan di ruang tamu itu, rasa cinta yang ia simpan dengan tulus mulai terasa seperti luka yang mendalam. Setelah penolakan lantang dari ayah Aisyah, suasana yang semula hening mendadak pecah oleh tawa sinis beberapa anggota keluarga besar. Ada yang menutupi mulutnya sambil berbisik, ada pula yang tertawa lepas tanpa peduli perasaan Raka. Seorang bibi Aisyah menyindir dengan nada mencemooh. "Astaga, perawat cantik, pintar, dan punya masa depan cerah. Malah dilamar driver ojol? Apa nggak kebalik dunia ini?" Yang lain menimpali sambil terkekeh. Iya, coba bayangin, tiap hari anak kita dijemput pakai motor tua ojol, kehujanan, kepanasan. Aduh, malu kalau tetangga lihat." Gelak tawa kembali pecah. Suaranya menggema di ruang tamu yang luas, seperti cambuk yang menghantam harga diri Raka dan keluarganya. Raka menundukkan kepala semakin dalam. Matanya panas, dadanya sesak, tapi ia berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan orang-orang yang meremehkannya. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Aku datang membawa niat baik, tapi kenapa diperlakukan seperti ini?" Ibunya yang duduk di sampingnya menepuk perlahan punggung tangan Raka, berusaha memberi kekuatan. Namun ia sendiri tidak mampu menutupi wajah sedihnya. Ayah Raka hanya terdiam, menahan rasa malu bercampur marah yang mendidih di dadanya. Sementara itu, Aisyah menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia ingin bersuara,
ingin membela Raka, tapi tatapan tajam ayahnya membuatnya bungkam. Ejekan demi ejekan terus terlontar. Kalau mau jadi menantu keluarga kita, minimal sarjana, kerja kantoran. Bukan tukang antar makanan. Betul tuh. Nanti kalau ada reuni keluarga, kita mau dikenalin gimana? Ini suami Aisyah, driver ojol. Hahaha. Gelak tawa itu lagi-lagi meledak. Semakin keras, semakin menyayat hati. Raka merasa seluruh harga dirinya diremukkan di depan orang banyak. Ia ingin segera pergi, namun ada sesuatu yang menahannya, perasaannya yang begitu dalam pada Aisyah. Namun, setiap tawa itu bagai paku yang menusuk hatinya lebih dalam, membuat luka yang tak mudah disembuhkan. Di ruang tamu megah itu, Raka sadar satu hal, cinta tulusnya tidak hanya ditolak, tapi juga dipermalukan. Di tengah gelak tawa yang menyayat hati, Aisyah akhirnya tak tahan lagi. Sejak tadi ia hanya menunduk, menahan air mata, namun hatinya terasa hancur melihat orang yang ia kagumi dihina begitu rendah di depan banyak orang. Dengan suara bergetar, Aisyah memberanikan diri berkata, "Ayah, tolong jangan begitu. Pekerjaan bukanlah segalanya. Yang penting hatinya baik, bertanggung jawab, dan bisa membimbing keluarga. Mas Raka punya semua itu." Ruangan mendadak hening. Semua mata kini tertuju pada Aisyah. Kalimatnya bagai petir yang memecah keheningan, sebuah keberanian yang tak disangka. Namun ayahnya justru menghela napas keras, lalu menatap putrinya tajam. "Kamu terlalu polos, Aisyah. Jangan tertipu oleh kata-kata manis. Hidup ini bukan hanya tentang hati, tapi juga tentang kenyataan. Kamu butuh suami yang bisa menjamin masa depanmu, bukan sekadar pengendara motor di jalanan." Seorang tante menimpali sambil geleng-geleng kepala. "Aisyah, sayang, kamu perawat, kariermu bagus. Apa kamu tega menyia-nyiakan masa depanmu dengan menikah bersama orang seperti ini?" Aisyah menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, lalu menoleh pada Raka yang masih menunduk penuh luka. Dengan suara lebih lantang, ia berkata, "Saya mengenal Mas Raka lebih dari sekadar pekerjaannya. Dia tulus, baik, dan selalu menghargai orang lain. Apa salahnya jika saya memilih orang yang membuat saya merasa aman dan dihargai?" Ibunya mencoba menenangkan, "Sudahlah, Aisyah, jangan keras kepala. Orang tua hanya ingin yang terbaik." Namun bagi Aisyah, yang terbaik bukan soal harta atau jabatan. Ia menatap ayahnya dengan penuh keberanian. "Ayah selalu bilang cinta itu soal kejujuran dan tanggung jawab. Dan saya menemukannya pada Mas Raka. Apakah ayah rela saya menikah dengan orang kaya tapi hatinya kasar? Apakah itu lebih baik?" Kata-kata itu membuat sebagian keluarga terdiam, namun bukan berarti luluh. Ayah Aisyah semakin marah, wajahnya memerah, suaranya meninggi. "Cukup, Aisyah. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Selama aku masih hidup, aku tidak akan menikahkanmu dengan driver ojol. Titik." Tangisan tertahan terdengar dari mulut Aisyah. Ia ingin bicara lebih banyak, tapi suara ayahnya sudah menjadi tembok besar yang sulit ditembus. Sekuat apapun ia membela Raka, penolakan justru semakin keras, semakin menusuk, dan semakin membuat suasana penuh luka. Setelah perdebatan panjang, suasana di ruang tamu itu semakin panas. Raka duduk terdiam, wajahnya pucat, sementara hatinya terasa hancur berkeping-keping. Ia datang membawa harapan, tapi yang ia dapatkan hanyalah hinaan dan penolakan. Dengan napas berat, Raka akhirnya berdiri. Tangannya mengepal erat, berusaha menahan gejolak perasaan yang hampir meledak. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Saya mengerti, mungkin kehadiran saya di sini tidak diinginkan. Saya tidak ingin mempermalukan keluarga saya lebih jauh. Terima kasih atas waktunya." Ibunya yang duduk di sampingnya mulai terisak, sementara ayahnya menunduk, menahan rasa malu sekaligus kecewa. Mereka ikut berdiri, bersiap meninggalkan rumah itu dengan hati yang berat. Aisyah spontan bangkit, berusaha menahan Raka. Air matanya jatuh deras saat ia berkata, "Mas, jangan pergi.
Tolong jangan menyerah hanya karena perkataan mereka. Aku. Namun sebelum Aisyah sempat melanjutkan, ayahnya membentak keras. Cukup, Aisyah. Kalau dia masih punya harga diri, biarkan dia pergi. Kalimat itu membuat ruangan semakin mencekam. Raka menatap Aisyah sejenak, sorot matanya penuh luka bercampur sayang. Ia ingin sekali berkata bahwa cintanya tulus, bahwa ia sanggup membahagiakan Aisyah. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang penuh kesedihan, lalu berkata lirih. Maafkan aku, Aisyah, mungkin ini jalan yang terbaik untuk sekarang. Tanpa menoleh lagi, Raka melangkah pergi. Setiap langkahnya terasa berat, seakan meninggalkan separuh jiwanya di rumah itu. Di balik punggungnya, suara tangis Aisyah terdengar jelas, membuat dadanya semakin sesak. Namun, di tengah luka yang dalam itu, terselip sebuah tekad kuat. Dalam hati, Raka berjanji, aku tidak akan membiarkan diriku selamanya dipandang rendah. Suatu saat, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Bukan untuk membalas hinaan mereka, tapi untuk membuktikan bahwa aku memang pantas membahagiakan Aisyah. Dan dengan tekad itu, Raka meninggalkan rumah megah tersebut, bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pria yang menyimpan api perjuangan di dalam hatinya. Beberapa hari berlalu sejak kejadian pahit itu. Hidup Raka tampak berjalan seperti biasa, mengendarai motor dengan jaket hijau di jalanan kota. Namun di balik kesederhanaannya, ada sesuatu yang belum pernah diketahui keluarga Aisyah, bahkan Aisyah sendiri. Raka bukanlah sekadar driver ojol biasa. Ia adalah sosok di balik lahirnya sebuah perusahaan transportasi online lokal yang mulai berkembang pesat di kota itu. Perusahaan yang kini menaungi ratusan driver dan menjadi pesaing serius aplikasi besar. Namun berbeda dengan banyak pengusaha, Raka memilih cara yang tak biasa. Ia turun langsung ke jalan, menyamar sebagai driver, merasakan panas terik, hujan deras, kemacetan, dan penolakan dari pelanggan. Baginya, menjadi seorang pemimpin berarti memahami perjuangan orang-orang di bawahnya. Itulah alasan ia tetap mengenakan jaket ojol, meski ia bisa saja duduk di kantor ber-AC dengan jas mewah. Kebenaran ini terbongkar ketika sebuah media lokal membuat liputan khusus tentang kisah inspiratif seorang pengusaha muda yang sukses membangun perusahaan transportasi online dari nol. Foto Raka terpampang jelas di halaman depan koran dan tersebar di media sosial. Judulnya menggema di mana-mana. Pemilik perusahaan ojol ternyata turun langsung jadi driver, ingin rasakan perjuangan lapangan. Berita itu menyebar cepat, bahkan sampai ke rumah sakit tempat Aisyah bekerja. Rekan-rekan Aisyah yang membaca berita itu terkejut. Ini bukannya driver ojol yang sering antar pesanan ke sini? Jadi dia, bos besar itu? Tak butuh waktu lama sebelum kabar itu sampai ke telinga keluarga Aisyah. Mereka yang dulu menertawakan Raka kini terdiam. Rasa kaget bercampur malu membekap hati mereka. Bagaimana mungkin pria yang mereka hina habis-habisan ternyata jauh lebih terhormat dan sukses dari bayangan mereka? Sementara itu, Raka tetap menjalani harinya dengan tenang. Ia tidak pernah bermaksud untuk pamer atau membalas dendam. Dalam hati kecilnya, ia hanya berharap satu hal. Semoga kebenaran ini membuka mata semua orang bahwa pekerjaan bukanlah ukuran dari nilai seorang manusia. Koran pagi itu tergeletak di meja ruang makan keluarga Aisyah. Foto seorang pria dengan senyum sederhana, mengenakan jaket ojol, terpampang jelas di halaman depan. Di bawahnya tertulis besar-besar. Driver ojol ini ternyata bos perusahaan transportasi online yang tengah naik daun. Ayah Aisyah yang sedang menyeruput kopi hampir tersedak ketika matanya menangkap wajah di koran itu. Dengan tangan bergetar, ia mendekatkan koran itu lebih dekat ke wajahnya. Ini kan Raka? Suaranya lirih, nyaris tak percaya. Ibu Aisyah ikut membaca, matanya membelalak. Astaga, benar, Mas Raka yang kemarin ke rumah kita. Suasana mendadak hening. Beberapa anggota keluarga besar yang hadir ikut mendekat, berebut membaca. Mereka saling berpandangan dengan wajah terkejut. Artikel itu menjelaskan perjalanan hidup Raka.
seorang pemuda sederhana yang memulai bisnis dari nol, membangun perusahaan transportasi online lokal, memperjuangkan kesejahteraan para driver, dan memilih turun langsung ke jalan untuk merasakan apa yang mereka alami. Artikel itu juga menyebutkan bahwa perusahaan Raka kini sudah mendapat investor besar dan siap berkembang ke banyak kota lain. Ayah Aisyah menutup koran itu dengan tangan gemetar. Ia teringat jelas kalimat yang pernah ia ucapkan lantang di depan Raka, "Anak saya perawat, masa mau dinikahi tukang ojek?" Kini kalimat itu terasa seperti tamparan keras ke wajahnya sendiri. Beberapa kerabat yang dulu ikut menertawakan Raka kini mulai berbisik-bisik, suaranya penuh penyesalan. "Ya ampun, ternyata dia orang hebat. Kita sudah salah besar merendahkannya. Bukan cuma sukses, tapi juga rendah hati. Kalau orang lain, pasti sudah pamer harta." Aisyah yang duduk di meja itu hanya menatap koran dengan mata berkaca-kaca. Ada perasaan bangga sekaligus sedih. Bangga karena orang yang ia cintai ternyata sosok luar biasa. Namun sedih karena keluarganya telah menyakitinya dengan hinaan. Ayahnya akhirnya bersandar di kursi, wajahnya pucat, suaranya lirih penuh penyesalan. "Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Aku menolak orang baik, bahkan aku mempermalukannya." Kabar itu benar-benar menjadi kejutan besar. Dari yang tadinya meremehkan, kini keluarga Aisyah justru merasa kecil di hadapan nama Raka. Sejak kabar tentang Raka menyebar, suasana di rumah keluarga Aisyah tidak lagi sama. Keheningan sering menyelimuti ruang makan yang biasanya ramai. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi obrolan ringan. Semua orang seakan terjebak dalam bayangan kesalahan besar yang baru saja mereka lakukan. Ayah Aisyah, yang biasanya berbicara lantang dan penuh wibawa, kini lebih sering duduk termenung. Malam-malamnya dihabiskan dengan pandangan kosong, memikirkan kembali kata-kata kasar yang pernah ia ucapkan. "Anak saya perawat, masa mau dinikahi tukang ojek?" Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepalanya, seperti gema yang tak pernah berhenti. Ia juga teringat jelas bagaimana tawa ejekan keluar begitu saja dari mulutnya, tanpa peduli bagaimana perasaan Raka dan keluarganya saat itu. Dan kini, setiap kali mengingatnya, dadanya terasa sesak, seolah-olah ada beban berat yang menghantam hatinya. Suatu malam, ia duduk sendirian di teras rumah, menatap langit gelap dengan mata berkaca-kaca. Ibu Aisyah menghampirinya, duduk di sampingnya. "Abang, sejak berita itu keluar, Abang sering melamun. Masih kepikiran tentang Mas Raka ya?" tanyanya pelan. Ayah Aisyah menghela napas panjang. Suaranya lirih penuh penyesalan. "Aku ini bodoh, MAH. Aku terlalu cepat menilai orang hanya dari pekerjaannya. Aku lupa, martabat seseorang tidak diukur dari apa yang ia pakai atau pekerjaan apa yang ia jalani, tapi dari ketulusan dan tanggung jawabnya. Dan anak muda itu, dia jauh lebih terhormat daripada aku yang sudah tua ini." Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Tangisan seorang ayah yang keras kepala, kini luluh oleh rasa bersalah yang mendalam. Aisyah yang diam-diam mendengar percakapan itu dari balik pintu kamar ikut menangis. Hatinya teriris, karena ia tahu, penyesalan ayahnya datang terlambat. Raka sudah pergi dengan luka yang mungkin tak mudah disembuhkan. Namun satu hal pasti, keluarga itu kini benar-benar menyadari betapa besar kesalahan mereka. Hinaan dan tawa yang dulu dianggap sepele, kini berubah menjadi penyesalan yang akan mereka bawa selamanya. Hari itu suasana rumah keluarga Aisyah terasa berbeda. Tidak ada lagi tatapan merendahkan, tidak ada lagi canda tawa yang penuh ejekan. Semua anggota keluarga duduk dengan wajah serius, seolah sedang menunggu kedatangan seseorang yang sangat penting. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, sebuah mobil sederhana berhenti di depan rumah itu. Dari dalamnya, Raka turun dengan tenang, masih mengenakan pakaian yang sederhana meski kini semua orang tahu siapa dirinya. Kehadirannya membuat jantung beberapa orang di dalam rumah berdegup kencang, campuran rasa malu, canggung, dan penyesalan. Saat Raka melangkah masuk ke ruang tamu, suasana menjadi hening. Tak ada satupun yang berani memulai percakapan. Semua mata tertuju padanya, namun tak ada yang mampu menatap matanya lama-lama. Akhirnya,
Ayah Aisyah bangkit dari kursinya. Dengan langkah pelan, ia menghampiri Raka. Tangannya gemetar, suaranya bergetar ketika ia membuka kata. Nak Raka, kami sudah berbuat salah. Kami menilaimu dengan cara yang sangat kejam, menghina, dan merendahkan. Padahal, engkau orang yang jauh lebih terhormat daripada yang kami kira. Kami mohon, maafkan kami. Ia lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan sepanjang hidupnya. Ibu Aisyah yang duduk di belakangnya ikut mengusap air mata, wajahnya penuh rasa sesal. Raka terdiam sejenak. Ingatan tentang hinaan dan tawa menyakitkan itu kembali terlintas di benaknya. Luka itu masih terasa, meski waktu telah sedikit mengikisnya. Namun, melihat seorang ayah yang dulu begitu keras kini merendahkan diri dan meminta maaf, hatinya yang lembut tidak tega untuk terus menyimpan dendam. Dengan suara tenang, Raka menjawab, "Pak, Bu, saya tidak pernah menyimpan kebencian. Saya hanya ingin diperlakukan dengan hormat sebagai manusia. Saya memang memilih jalan hidup sederhana, karena saya ingin merasakan apa yang dirasakan banyak orang di jalanan. Tapi itu tidak berarti saya pantas dihina. Saya terima permintaan maaf ini, tapi saya harap, mulai sekarang, jangan pernah lagi menilai orang hanya dari pekerjaannya." Ruangan itu mendadak penuh haru. Beberapa anggota keluarga yang dulu ikut menertawakan Raka kini menunduk dalam-dalam, menahan rasa malu. Aisyah yang sejak tadi duduk di pojok ruangan, menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Baginya, ketulusan dan kebesaran hati Raka membuat cintanya semakin dalam. Pertemuan itu menjadi titik balik, sebuah awal baru setelah badai penolakan dan hinaan yang pernah memisahkan mereka. Keheningan menyelimuti ruang tamu itu. Semua orang masih larut dalam penyesalan dan haru setelah permintaan maaf yang tulus dari keluarga Aisyah. Namun suasana mendadak berubah ketika Raka perlahan menoleh ke arah Aisyah yang duduk di sudut ruangan. Wajahnya menunduk dengan mata berkaca-kaca. Raka menatapnya dalam, seolah ingin memastikan sesuatu yang selama ini ia simpan rapat di hatinya. Dengan suara tenang, ia berkata lantang agar semua orang mendengar. "Saya datang ke sini bukan untuk membuktikan kekayaan, bukan pula untuk membalas hinaan yang pernah saya terima. Saya datang karena ada satu hal yang lebih berharga dari semuanya, cinta saya kepada Aisyah. Dan jika Aisyah masih mau menerima saya apa adanya, saya ingin melamarnya kembali." Kata-kata itu membuat seisi ruangan terdiam. Semua mata kini tertuju pada Aisyah. Wajah gadis itu memerah, dadanya berdegup kencang. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Dengan suara lirih namun penuh keyakinan, Aisyah menjawab, "Mas Raka, dari awal aku tidak pernah memandangmu dari pekerjaanmu. Aku hanya melihat ketulusanmu, kesabaranmu, dan kebaikan hatimu. Jika Mas Raka masih mau, aku dengan tulus menerima lamaranmu." Ucapan itu sontak membuat suasana berubah menjadi penuh haru. Ibu Aisyah menangis pelan, sementara ayahnya mengusap wajahnya yang basah oleh air mata. Beberapa kerabat yang tadinya menertawakan kini terpaksa menyaksikan kenyataan bahwa cinta sejati memang tak bisa diukur dengan materi. Raka lalu mendekat, menggenggam tangan Aisyah dengan penuh kelembutan. "Terima kasih, Aisyah. Mulai hari ini, aku berjanji akan menjagamu seumur hidupku. Bukan sebagai balas dendam atas hinaan yang pernah kualami, tapi sebagai bukti bahwa cinta yang tulus akan selalu menang." Ruangan itu pecah dalam suasana bahagia. Senyum merekah di wajah semua orang, meski masih tersisa rasa malu atas kesalahan yang lalu. Namun satu hal pasti, hari itu menjadi momen bersejarah, ketika luka yang dalam akhirnya terobati oleh keputusan besar, sebuah lamaran yang lahir dari cinta sejati. Hari yang ditunggu pun tiba. Suasana rumah Aisyah kini jauh berbeda dari hari ketika Raka pertama kali datang dengan penuh harapan namun dipulangkan dengan hinaan. Dulu, tatapan sinis dan ejekan mewarnai ruangan itu. Kini, senyum tulus, doa restu, dan kebahagiaan memenuhi udara. Lamaran resmi digelar dengan sederhana namun penuh makna. Raka datang bersama keluarganya, kali ini bukan dengan hati berat, melainkan dengan perasaan lega dan penuh keyakinan.
Di sampingnya, Aisyah tampil anggun dengan busana yang menambah kecantikannya, sementara matanya berbinar-binar menatap calon pendamping hidupnya. Ketika prosesi lamaran berjalan, suasana berubah haru. Ayah Aisyah, yang dulu paling keras menolak, kini dengan suara bergetar memberikan restu. "Nak Raka, dulu aku buta oleh gengsi dan salah menilai. Kini aku serahkan anakku padamu, dengan keyakinan bahwa engkau lelaki yang tepat, lelaki yang akan menjaganya." Air mata jatuh dari mata banyak orang yang hadir. Betapa tajamnya luka yang dulu sempat menggores, namun kini berganti dengan rasa damai yang mendalam. Tak lama kemudian, akad nikah pun dilangsungkan. Dengan satu tarikan napas penuh keyakinan, Raka mengucapkan ijab kabul. Kalimat sederhana itu menjadi jawaban dari segala luka, hinaan, dan penolakan yang pernah ia alami. Tepuk tangan dan doa menggema, Aisyah kini resmi menjadi istrinya. Dalam pesta sederhana yang penuh kehangatan, banyak yang masih terharu mengingat perjalanan panjang keduanya. Dari hinaan lahirlah kebahagiaan, dari penolakan tercipta cerita indah. Raka dan Aisyah kini berdiri sebagai bukti nyata bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dari pekerjaan, harta, atau penampilan, melainkan dari ketulusan hati dan keteguhan niat. Di pelaminan, Raka menatap Aisyah sambil berbisik lembut. "Kita melewati badai, tapi lihatlah, sekarang kita berada di pelangi." Aisyah tersenyum sambil menitikkan air mata bahagia. Ia tahu, perjalanan mereka tidak mudah, namun akhirnya berujung pada kebahagiaan yang tak ternilai. Hari itu menjadi akhir sekaligus awal, akhir dari cerita penuh luka dan hinaan, serta awal dari kisah baru yang dipenuhi cinta, pengertian, dan harapan. Hidup seringkali memperlihatkan kita betapa mudahnya manusia menilai dari luar. Jaket lusuh, motor sederhana, atau pekerjaan yang tampak biasa sering dijadikan ukuran harga diri seseorang. Padahal, di balik kesederhanaan itu, bisa saja tersimpan ketulusan, kerja keras, bahkan kebesaran hati yang jauh lebih berharga dari harta apapun. Kisah Raka dan Aisyah mengajarkan bahwa cinta sejati tidak lahir dari harta atau jabatan, melainkan dari hati yang tulus dan keberanian untuk saling menerima. Hinaan yang dulu terasa seperti luka, justru berubah menjadi jalan menuju kebahagiaan. Dari cerita ini, kita belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena tampilan luarnya. Sebab, manusia bukan diukur dari apa yang ia kenakan atau pekerjaan apa yang ia jalani, melainkan dari seberapa besar hatinya mampu mencintai, berkorban, dan menjaga orang lain. Dan pada akhirnya, seperti Raka dan Aisyah, cinta yang berlandaskan ketulusan akan selalu menemukan jalannya, melewati badai, untuk akhirnya berdiri indah di bawah pelangi. Terima kasih sudah menyaksikan kisah penuh pelajaran ini. Semoga cerita ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai orang lain, sekecil apapun tindakan mereka, karena kebaikan hati jauh lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, tulis komentar, dan subscribe untuk kisah inspiratif berikutnya.